Regu penolong mencari bantuan untuk membawa seluruh jenazah, dan menemukan Ustadz Abdul Wahab dan Humaidi yang menghilang dari lokasi. Setelah beberapa regu penolong telah sampai kembali ke perkemahan Mojosemi, pada Kamis, 17 Desember 1987, terlihat para tim SAR telah menyiapkan armadanya untuk mengadakan penyisiran dan evakuasi. Tepat pada jam 1:45, tim Perhutani Magetan telah menghubungi kantor Yayasan Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ruki, tentang musibah yang terjadi. Setelah menurunkan jenazah, tim SAR kembali beroperasi untuk menyisir dan menemukan para korban yang masih belum diketemukan. Proses evakuasi yang lebih besar lagi, akhirnya direncanakan selepas subuh pada hari Jumat, 18 Desember 1987. Slamet Jafar yang sudah berulang kali naik turun gunung, menjadi pemimpin dalam proses evakuasi. Tim SAR dengan gabungan ABRI, gabungan organisasi pecinta alam, dan dibantu masyarakat sekitar, merangkak naik membelah dinginnya Gunung Lawu. Bahkan, di lokasi ditemukannya jenazah pada hari Kamis, dibangun tenda besar dengan persiapan logistik bak sedang ada hajatan megah di tengah gunung. Slamet Jafar yang berlari di depan para tim penyelamat, dikejutkan dengan penemuan jenazah lainnya. Ia menemukan satu jenazah lagi tak jauh dari lokasi kemarin saat ia menemukan beberapa jenazah. Dari sana, Jafar terus bergerak lagi sampai akhirnya menemukan dua jenazah lainnya yang saling tumpang tindih. Selain Jafar, Usman yang juga merupakan santri dari regu penolong, menemukan satu jenazah lainnya. Terhitung 4 jenazah sekaligus dalam kondisi berdekatan, sehingga jumlahnya menjadi 15 santri yang tewas dalam musibah itu. Pencarian selanjutnya adalah untuk menemukan Humaidi dan Ustadz Abdul Wahab, yang juga belum diketemukan hingga Jumat, 18 Desember 1987. Namun, pencarian itu terhalang karena cuaca, sehingga dilanjutkan pada hari berikutnya. Pada Sabtu, 19 Desember 1987, upacara serah terima jenazah dari Dandim Magetan kepada Dandim 0726 Sukoharjo dilakukan, hingga dilakukan iring-iringan jenazah menuju Pondok Pesantren Al-Mukmin di Ngruki. Sesampainya di pondok, terlihat lautan manusia membanjiri Al-Mukmin, tangis haru bersahutan mengiringi jenazah yang diarak menuju masjid untuk disalatkan. Humaidi nampaknya masih bersemangat untuk menemukan jalan, meskipun sudah hari keempat tersesat dengan sedikit harapan. Sampai hari Sabtu, 19 Desember 1987, Humaidi dan Ustadz Abdul Wahab bertekad mencari bantuan untuk menyelamatkan para santrinya. Namun nahas, mereka sendiri juga ikut tersesat. Mereka hanya bisa meneruskan perjalanan dengan merangkak. Sampai hari Minggu, 20 Desember 1987, mereka berdua tak berjalan begitu jauh karena kondisi tubuh yang lemah dan kelaparan hebat. Minggu sore itu, hujan turun dengan lebatnya, sehingga Ustadz Abdul Wahab dan Humaidi memutuskan untuk mencari pohon dan berteduh. Di sekitarnya, mereka menemukan sungai yang bisa mereka minum dan makan tumbuhan di sekelilingnya. Setelahnya mereka berteduh di bawah pohon yang cukup besar. Berniat hendak menemukan tempat yang aman dan nyaman untuk istirahat, Ustadz Abdul Wahab malah jatuh sedalam 5 meter dari pinggir pohon. Humaidi hanya bisa mendengar suaranya mengucap asma Allah, tanpa mampu bergerak untuk menyelamatkannya. Bagaimana mungkin, mereka saja berjalan dengan merangkak, itu pun diselingi dengan banyaknya tidur karena sudah tak punya tenaga. Humaidi hanya terpejam, berharap Ustadz Abdul Wahab baik-baik saja. Ia pun sudah berpasrah, tidak ada harapan seseorang akan mampu menyelamatkannya. Hingga pagi kembali menjelang, pada Senin, 21 Desember 1987, Humaidi berusaha untuk mengintip kondisi Ustadz Abdul Wahab yang terperosok ke bawah. Terkejutnya melihat Ustadz Abdul Wahab sudah tak bergerak, sepertinya ia telah meninggal dunia. Hanya rasa haus yang membayangi dirinya, tetapi ia sudah tak mampu untuk kembali bergerak menuju sungai. Di tempat itulah, ia akhirnya melihat para pencari jamur menghampirinya. "Kamu dengan siapa?" tanya pencari jamur. Humaidi menjawab dengan terbata-bata, "Saya dengan teman saya, itu teman saya sudah meninggal." Dengan bekal seadanya, para pencari jamur itu memberikan perbekalannya kepada Humaidi sebagai bentuk pertolongan pertama padanya. Sedang Embo Sardi menemani sambil menyuapi Humaidi, Pak Sardi dan Pak Parni mencari bala bantuan. Belum begitu lama, mereka akhirnya bertemu dengan wartawan dan tim SAR yang telah lama mencari Humaidi dan Ustadz Abdul Wahab, rombongan yang masih bersisa.
Segeralah dituntun para tim penyelamat ke lokasi ditemukannya Humaydi. Dari jarak ditemukannya 15 jenazah lainnya, mereka hanya mampu berjalan sejauh 2 km dalam waktu 6 hari. Faktor cuaca yang dingin dan kelaparan, membuat fisik mereka lemah dan bahkan hanya mampu merangkak dengan banyak tertidur kelelahan. Senin, 21 Desember 1987, jam 10 pagi, kedua korban diangkut dengan tandu melalui Jalan Raya Cemoro Sewu. Jenazah Ustadz Abdul Wahab langsung divisum di RSDKT Madiun, dan disemayamkan di kediamannya di Madiun. Selebihnya, keajaiban Humaydi yang mampu bertahan tanpa makan selama 6 hari, menjadikannya salah satu saksi hidup yang menceritakan sebagian kisah bersejarah ini.